Shalom, halo semua anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat dalam belajar. Hari ini kita kembali belajar dari bab pelajaran yang kedua. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan serta penyertaan Tuhan. Yuk anak-anak, persiapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan tuntun, bimbing dan sertai kami seluruhnya, supaya ketika kami dalam belajar ini, semua kami dapat memahami isi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga membuka hati kami, mendengar dan mengerjakan setiap tugas dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar dari pembelajaran kedua atau bab 2 dari buku paket halaman 9 sampai halaman 11. Yuk buka bukunya. Buku paket halaman 9 sampai halaman 11. Judul kita kali ini adalah Semua Makhluk Hidup Dipelihara Allah. Bacaan Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 21 dan Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak, tentu kalian sudah pernah belajar tentang makhluk hidup atau jenis-jenis makhluk hidup. Yang kita ketahui jenis makhluk hidup ada 3. 1 manusia, yang kedua hewan atau binatang yang ada di udara, yang ada di darat maupun di laut. Ketiga, tumbuh-tumbuhan yang di darat maupun yang ada di laut. Nah, tentu kalian sudah belajar dari bab yang pertama tentang penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Dan hari yang ke-7, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Allah memberkati seluruh ciptaannya. Nah, setelah Allah menciptakan dan memberkati seluruh ciptaannya, Allah tidak membiarkan begitu saja ciptanya, tetapi Allah memeliharanya, termasuk manusia. Anak-anak, kalian memiliki orang tua kan? Semenjak dilahirkan, orang tua sangat menyayangi kita. Ia menjaga, merawat, membimbing, dan memelihara kita. Saat kita bersalah, orang tua menegur dan memarahi kita, tetapi tetap menyayangi dan memelihara kita. Hubungan kita dengan orang tua tetap terjalin sampai kapanpun. Tahukah kamu bahwa ternyata hubungan kita dengan orang tua adalah cerminan hubungan kita dengan Allah. Sebagai pencipta, Allah selalu memelihara dan mengasihi kita serta seluruh ciptaannya. Allah selalu menopang dan menemani kita. Pernahkah kamu kehilangan barang kesayangan atau barang kesayangan kalian rusak? Tentu kalian berusaha untuk memperbaiki atau mencari sampai dapat, supaya kalian dapat mempergunakannya kembali. Dari cerita Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, kita mengetahui bahwa manusia adalah salah satu ciptaan yang sempurna dan mulia. Tetapi manusia memberontak, manusia tidak taat kepada Allah dengan cara memakan buah dari pohon
yang dilarang Allah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Keadaan itu dikenal sebagai dosa awal dari manusia. Allah sangat kecewa dan marah kepada Adam dan Hawa. Namun, saat itu juga Allah tetap mau mengasihi mereka. Kasih dan cinta Allah sangat besar kepada manusia. Adam dan Hawa, walaupun diusir dari Taman Eden ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap memelihara mereka. Segala usaha tanah yang mereka kerjakan, Allah menolong mereka dan membuatnya berhasil. Sekalipun mereka mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Allah juga memelihara ciptaan lainnya seperti hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pernahkah kamu melihat sebuah pohon yang hidup lama tanpa ada yang merawat? Atau bunga-bunga indah warna-warni tumbuh di sekitar kita dengan mengagumkan. Allah juga memelihara setiap tanaman tersebut. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Anak-anak, walaupun kita manusia sudah berdosa, tetapi Allah mau mengasihi kita. Yaitu terbukti Allah menjelma menjadi manusia. Allah datang ke dunia ini untuk menolong manusia memperbaiki kembali hubungan manusia dengan Allah. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa membuat manusia mengalami banyak sekali kehancuran. Hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Bahkan bukan hanya kepada Allah, kepada sesama, dan segenap ciptaan lainnya. Akibat dosa, manusia harus bekerja keras. Timbul banyak perselisihan, pertengkaran, kegaduhan dengan sesama dan alam yang tidak ramah lagi kepada manusia. Untuk itu Allah bersedia datang dalam hidup manusia dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan manusia dan seluruh dunia dari dosa dan membawa manusia serta semua ciptaannya kembali kepada Allah. Hal itu dilakukan Allah karena Ia sangat mengasihi manusia dan alam semesta ini agar tidak binasa. Tahukah kamu bahwa Allah sangat mengasihi kamu, orang tuamu, saudaramu, teman-temanmu, dan juga seluruh ciptaan lainnya? Kasihilah Tuhan Allah. Hormatilah karya Allah itu dengan cara bersyukur dan mau ikut serta memelihara, menjaga, serta merawat alam ciptaan Tuhan lainnya. Itu adalah sebagai tanda balasan syukur kita kepada Allah. Nah anak-anak, Bu Enti pesan kepada kalian supaya membaca kembali materi yang ada dari buku paket dari halaman 9 sampai 11. Nanti kalian dapat mencatat ringkasannya, hal-hal penting apa yang kalian dapat pahami dari materi tersebut. Nah, hari ini Bu Henti akan memberikan tugas kepada kalian. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Henti dan setelah membaca buku paket nanti, Bu Henti harap kalian mengerjakan tugas dari buku LKS halaman 13 sampai halaman 14. Dari buku paket halaman 13 sampai halaman 14, kegiatan 2, 4, dan 5. Kerjakan dengan baik dan lengkap. Nah, setelah itu Bu Henti mau kasih kalian
ayat hafalan. Ini sangat-sangat penting sekali. Sebagai orang Kristen harus tahu betul ayat ini. Yaitu firman Tuhan dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugasnya, kegiatan 2, 4, 5, kalian lengkapi semuanya, kalian periksa terlebih dahulu. Setelah itu kalian foto, kirimkan ke Bu Henti. Baru kalian belajar menghafal Yohanes 3 ayat 16. Kalian kalau sudah selesai menghafal, udah benar-benar hafal, videokan. Setelah itu kirimkan video kalian melalui WhatsApp Ibu Henti. Anak-anak, kalian Bu Henti harap dapat memahami isi materi serta bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena Tuhan memelihara kita hingga pada saat ini. Baiklah anak-anak, Bu Henti harap juga kalian mengerjakan setiap tugas yang Bu Henti berikan dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut dan cemberut. Oke anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali di pelajaran materi selanjutnya. Bye.